Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu saya dengan Rizka Januta Siregar, guru bidang studi matematika SMA Islam Anijam Medan. Hai, selamat pagi, tetap semangat. Ketemu lagi dengan pelajaran matematika yang sangat menyenangkan. Kita buka dengan basmalah. Pertemuan kita kali ini akan memperjelas tentang materi kita yang sebelumnya tentang statistika. Oke, hari ini kita hanya pembahasan soal agar kamu lebih paham dalam menyelesaikan soal-soal tentang statistika. Soal yang pertama, coba kamu lihat di papan ini, perhatikan. Diketahui data di bawah ini, nilai dan frekuensi, kemudian tentukanlah min, median, dan modusnya. Ini adalah contoh data tunggal yang berfrekuensi. Tapi penggunaan rumusnya tetap sama dengan data tunggal yang kita pelajari di pertemuan yang lalu. Oke, kalau kamu lupa rumusnya bisa kamu cek lagi video yang statistika yang pertama. Kita bahas ya, kita jawab. Dari tabel ini ada tersedia ya nilai dan frekuensi. Frekuensi itu berarti berapa banyak ya bilangan itu muncul. Jadi kalau 3 frekuensinya 2 berarti yang nilainya 3 ada 2 orang. Kemudian yang nilainya 4 ada 1 orang. Kemudian yang nilainya 5 ada 2 orang. Yang nilainya 6 ada 15 orang dan begitulah selanjutnya. Oke, kita cari min ya. Min itu berarti kan rata-rata. Berarti kita cari min ya. Min atau X bar. Apa rumusnya? Sigma Fi dikali Xi per sigma Fi ya. Si Xi itu adalah si nilainya, ini si Xi, kemudian ini si Fi ya. Berarti kalau sigma jumlah ya, seperti yang sebelumnya juga, kemudian jadinya 2 dikali 3 ya. Kemudian 1 dikali 4 ditambah 2 dikali 5 ditambah 15 dikali 6 ya, ditambah 10 dikali 7 ditambah 5 dikali 8 ya. Kemudian dibagi dengan sigma frekuensi. Sigma frekuensi itu berarti kamu totalkan semua frekuensinya, berarti 2 ini ya, 2 tambah 1 tambah 2 lagi tambah 15 lagi tambah 10 lagi tambah 5. Oke, kalau kita kalikan, kita totalkan, ini nanti hasilnya 220. Kemudian ini kalau kita totalkan hasilnya 35. 220 dibagi 35 adalah 6,28. Itu untuk min ya. Sekarang kita mencari nilai median atau Q2 atau kuartil tengah ya. MD atau juga Q2 kuartil tengah. Untuk menentukan Q2 itu kan biasanya harus diurutkan datanya dari terkecil dari terbesar, dan kalau datanya berbentuk seperti tabel ini dia sudah otomatis terurut dari yang kecil ke besar ya. Sekarang kita lihat dulu N-nya. N sigma Fi ya. Sigma Fi itu sama dengan N. Berapa tadi sigma Fi-nya? 35. Berarti N-nya ganjil ya. Kalau N-nya ganjil, berarti kita bisa menentukan pakai rumus I per 4 dikali N tambah 1. Kita cari dulu letaknya ya. Letak Q2, karena dia I-nya diganti 2, berarti kan setengah ya, dikali N tambah 1. Kalau kamu lupa rumusnya, bisa kamu lihat lagi video sebelumnya. Oke, berarti setengah dikali N-nya itu tadi berapa? 35. 35 tambah 1 itu hasilnya 36 ya. Ini 36 kamu bagi 2 nanti hasilnya berapa? 18. Berarti Q2 itu adalah X ke 18 ya. Untuk X ke 18 kita bisa pakai bantuan yang namanya FK. FK itu frekuensi kumulatif ya. Caranya kita akumulasi ya frekuensinya. Mulai dari ini dia tetap 2. Kemudian kamu jumlahkan 2 ini dengan frekuensi sesudahnya. Berarti 2 tambah 1 jadinya 3. Kemudian kamu tambahkan lagi 3 ini dengan frekuensi sesudahnya. Itu berarti 5. Kemudian kamu tambahkan lagi dengan frekuensi ini. Hasilnya berapa? Berarti di sini 20, ya kan? Kemudian di sini 30, di sini juga 5. Tetap nanti ujung dari FK-nya itu adalah total dari semua frekuensinya ya. Inilah yang namanya FK. Jadi FK ini sangat menentukan dalam median atau kuartil ya. Oke, ketika X18 ya, kata kuncinya ya, dia tidak boleh kurang tetapi boleh lebih gitu ya. Kalau di sini masih 2 ke 18 itu jauh, kemudian untuk 3 ke 18 itu jauh, 5
5 juga masih jauh, 20 dia lebih boleh. Jadi tidak boleh kurang tetapi boleh lebih. Maka X18 itu terletak di sini. Terletak di FK20, ya. Berapa dia Q2-nya? Maka Q2-nya itu siapa dia? 6. Nilainya yang kita ambil ya. Bukan frekuensinya tetapi nilainya. Tadi frekuensi itu hanya untuk menentukan letaknya, ya, menggunakan FK. Tetapi untuk nilai Q2-nya tetap dari nilainya. Ya. Kemudian kita mencari modus ya. Yang terakhir kita mencari modus. Modus itu adalah frekuensi terbesar. Kamu bisa lihat di mana di sini yang memiliki frekuensi terbesar. Ternyata frekuensi terbesar itu terletak pada 15. Siapa yang memiliki frekuensi terbesar? Dengan 15 kali muncul yaitu 6. Maka modusnya adalah 6. Ya, inilah penyelesaian untuk soal seperti ini. Soal nomor 2 sama dalam bentuk data tunggal berfrekuensi juga, tetapi dengan variasi soal yang berbeda ya. Oke, diketahui data berikut nilai 3, 4, 5, 6, 9 dengan frekuensi mereka masing-masing ya. Jika rata-rata atau min tersebut adalah 5,2, berarti yang diketahui adalah nilai rata-ratanya. Tentukanlah banyak siswa yang nilainya lebih besar dari nilai rata-rata. Jadi kata kuncinya apa? Bahwa rata-ratanya itu 5,2. Kemudian yang ditanya apa? Siswa yang nilainya lebih besar dari nilai rata-rata. Berarti kita harus tahu dulu apa yang diketahui, apa yang ditanya. Jawab X barnya tadi ya 5,2. Ya kan? Yang ditanya nanti berapa siswa yang nilainya lebih besar dari 5,2 ini. Tetapi kita tidak mungkin bisa menemukan banyak siswa karena di sini masih ada yang berupa variabel atau simbol A. Kita nggak tahu berapa orang yang memperoleh nilai 6. Sedangkan 6 itu adalah nilai yang di atas dari nilai rata-rata. Berarti ini termasuk nanti orangnya. Cuman kita belum tahu berapa jumlahnya. Oke? Sama rumusnya bahwa X bar itu adalah sigma FI dikali XI dibagi sigma FI. Ya. Berarti kalau saya buat hasilnya, ini hasilnya 5,2 ya. Seperti yang diketahui, kita buat perkaliannya berarti 7 dikali 3 ya, ditambah 4 dikali 11. Kemudian tahu bisa dibalik ya, 4 kali 11 atau 11 kali 4 sama saja. 18 dikali 5, kemudian A dikali 6, kemudian 7 dikali 9 dibagi dengan ya. Berarti 7 tambah 11 ditambah 18 ditambah A ditambah 7. Itulah yang hasilnya nanti 5,2. Berarti 5,2 sama dengan ya 7 kali 3 21, 4 kali 11 44, 18 kali 5 itu 90, kemudian 6A karena dia 6 dikali A, kemudian 7 kali 9 itu ada 63. Kita totalkan semuanya 7 tambah 11 tambah 18 tambah 7 itu 43 ya. 43 ditambah A. Kalau sudah seperti ini berarti ada perkalian silang. Mana yang kita kalikan silang? Yang ini ya. Oke. Berarti kita kalikan silang 5,2. Itu nanti kita kalikan dengan 43 ditambah A. Hasilnya 21 tambah 44 tambah 90 ditambah 63 itu adalah 218 ya, ditambah 6A. Oke, kita kalikanlah dengan penjabaran ya, dikalikan satu-satu ke dalam seperti biasa operasinya. Maka 5,2 dikali 43 itu adalah 223 di koma 6 baru ditambah 5,2A ya, sama dengan 218 ditambah 6A. Kita gabungkan yang sejenis, yang konstanta dengan konstanta, yang ada variabelnya dengan variabelnya. Oke, saya pindahkan ya. Berarti dia 223,6 dikurang 218 sama dengan 6A dikurang 5,2A. Kamu mau posisinya terserah, mau yang A di kiri atau di kanan, yang penting kamu harus ingat siapa yang berpindah. Siapa yang berpindah itulah yang berubah tandanya ya. Kalau mau di kanan mau di kiri itu terserah ya. 223,6 dikurang 218 adalah 5,6 ya. 6A dikurang 5,2 itu ada 0,8A. Berarti si A adalah 5,6
dibagi 0,8. Kamu bisa sama-sama dikali 10 untuk menghilangkan komanya. Berarti 56 dibagi 8 itu hasilnya 7. Maka dapat kita simpulkan si A itu 7. Nah, sudah dapat nilai A-nya. Jadi kalau ditanya berapa siswa yang nilainya lebih besar daripada nilai rata-rata. Tadi kan nilai rata-rata itu kan 5,2. Maka nilai yang lebih besar dari 5,2 itu adalah yang nilainya 6 dan 9. Ya, berapa orang yang nilainya 6? Ada 7. Berapa orang yang nilainya 9? Ada 7. Berarti 7 tambah 7, 14 orang yang nilainya di atas nilai rata-rata. Paham ya? Insya Allah. Kita masuk ke soal yang ketiga. Ini soal yang agak gimana gitu. Kenapa? Karena ini adalah soal SBMPTN 2016 ya. Jadi soal SBMPTN ini sama seperti soal UTBK. SBMPTN ini berarti nama keren 3 tahun yang lalu sebelum UTBK ya. Statistika ini adalah materi yang sangat wajib keluar pada materi-materi UTBK. Jadi kamu harus benar-benar pahami nih materi. Kalau memang masih kurang lagi, kamu review lagi video yang sebelumnya. Disitulah kita akan mempelajari bagaimana rumus-rumus dasar untuk data tunggal ya. Oke, langsung saja kita jawab ya. Jangkauan dan rata-rata nilai ujian 6 siswa. Jadi ada 6 siswa di sini. Kamu harus memindahkan kalimat-kalimat ini dalam bentuk simbol-simbol statistika ya yang kita pelajari di video sebelumnya. Kamu baca lagi, kamu tonton lagi ya. Oke. Jangkauan dan rata-rata. Kalau saya sebelum memindahkannya, saya sepakat ya, saya dari kata gini, jangkauan dan rata-rata nilai ujian 6 siswa. Berarti 6 siswa itu ada X1, X2, X3, X4, X5 dan X6. Jadi ada 6 siswa yang saya misalkan X1, X2, X3, X4, X5, X6. Untuk mempermudah dalam pengerjaan soal ini kita harus sepakat bahwa data ini memang sudah terurut dari kecil ke besar ya. Ingat kita sudah sepakati bahwa data ini sudah terurut dari kecil yang ke besar. Oke? Barulah kita buat lambang-lambang dari yang terdapat yang terdapat dalam soal cerita ini gitu ya. Oke, jangkauan ya. Jangkauan atau nama kerennya itu adalah range ya. Seperti yang kita pelajari itu adalah X max dikurang X min ya. X max data X yang terbesar dikurang data X yang terkecil. Nah, dalam hal ini karena kita sudah sepakati dia tadi sudah terurut, berarti X max itu adalah X6, X min adalah X1 dengan nilainya berapa? 6. Ya. Kemudian apa data yang kedua? Berarti ini sudah terpenuhi ya. Kemudian rata-rata nilai ujian. Rata-ratanya ya. Rata-rata itu berarti min atau X bar. Itu X barnya tadi berapa nilainya? 6. Ya. Nanti kita jabarkan juga, berarti ini sudah terpenuhi juga. Kemudian apa yang kamu ketemui lagi yang setelahnya, kalimat setelahnya ya. Jika median data tersebut ya, berarti median itu adalah Q2. Q2-nya berapa? Q2-nya hasilnya adalah 6. Kalau misalnya tadi kita sudah sepakat dia terurut dari kecil ke besar, ini tadi N-nya berapa ya? N-nya 6. Kalau N-nya 6 ini berarti termasuk N yang genap. Karena dia datanya sedikit, saya nggak pakai rumus, tapi saya pakai yang aturan yang cara kedua kemarin. Kamu ambil 3 di depan, 3 di belakang, pertemuannya itu dijumlahkan dibagi 2, itulah nilai median. Jadi median itu adalah X3 ditambah X4 dibagi 2, itulah yang hasilnya 6. Dari sini saya dapat X3 tambah X4 itu sama dengan 12 ya. Kita kali silang. Oke, apalagi yang ditemukan dalam soal ini ya. Berarti ini tadi sudah ya, mediannya sudah. Sekarang selisih antar kuartil adalah 4. Selisih antar kuartil adalah 4. Berarti selisih antar kuartil itu Q3 dikurang Q1. Inilah yang nilainya sama dengan 4. Oke, sekarang kita tentukan yang mana Q1 ya. Q1 berarti wilayah yang sebelah kiri dari Q2 ya.
Kalau saya buat berarti X3-nya ikut, dari ketiga ini kita dapatlah bahwa yang menjadi Q1-nya adalah X2. Kemudian untuk menentukan Q3 yang terletak di sebelah kanan dari Q2, kita ambil dari yang 3 ini, berarti inilah yang termasuk menjadi Q3-nya. Maka kalau Q3 dikurang Q1, itu berarti X5 ya, dikurang X2, itulah sama dengan nilainya 4. Ya, inilah yang kita ketahui dalam soal. Sedangkan yang ditanya adalah jumlah dua nilai tertinggi. Dua nilai tertinggi di sini berarti adalah X5 dan X6. Maka yang ditanya X5 ditambah X6. Kalau X5 dan X6 yang ditanya, otomatis kita harus mengarahkannya semua ke sini, ke X5 dan ke X6. Oke, dari data yang diketahui, kalau saya buat ya, bahwa 6 sama dengan X6 dikurang X1, dari sini saya dapat X1 itu adalah X6 dikurang 6. Ya. Kemudian ini tidak ada X6, X5-nya. Oh ya, dari sini saya bisa menemukan bahwa X2 itu adalah X5 dikurang 4. Ya. Oke. Dari mana lagi saya bergerak? Dari rata-rata ini. Tadi rata-rata ini belum saya jabarkan ya. X bar itu adalah X1, semua datanya jumlah ya. X1 tambah X2 tambah X3 tambah X4 tambah X5 tambah X6 dibagi dengan berapa orang? N-nya 6. Tadi X barnya berapa? 6. Kemudian tadi X1-nya langsung kita ganti. X1 itu adalah X6 dikurang 6 ya. Kemudian X2 tadi adalah X5 dikurang 4. Kemudian X3 tambah X4 tadi berapa? X3 tambah X4 tadi adalah 12, berarti ditambah 12. Kemudian ditambah X5-nya tetap, ditambah X6-nya tetap, kemudian dibagi 6. Ya, kali silang sehingga 36. Ini X6, di sini juga ada X6, berarti 2X6. X5 ada X5 berarti 2X5. Ya. Min 6 dikurang min 4 itu min 10 tambah 12 berarti min 10 tambah 12 tambah 2. Sampai sini paham? Oke, pindahkan 2-nya ke sini jadinya 36 dikurang 2 sama dengan 2-nya saya keluarkan karena sama-sama memiliki 2. Berarti X6 ditambah X5 atau juga bisa X5 tambah X6. Ini 34, ini 2, saya balik X5 tambah X6 ya. Berarti X5 tambah X6 itu adalah 34 dibagi 2 sama dengan 17. Maka jumlah kedua nilai itu adalah 17. Jawabannya entok. Semoga bisa dipahami. Cukup sekian pertemuan kita kali ini. Demikian pembelajaran kali ini. Sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat, jangan menyerah dengan matematika. Dan jangan lupa like, comment, and share. SMA Islam Anijam, unggul, cerdas, islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.